Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Pramana dengan NIM berakhiran 54. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada pertemuan pertama eh, dijelaskan bahwa mengenai tentang arti kecerdasan, kemudian arti IC itu sendiri, kemudian implementasinya dan segala macam. Di sini saya akan hmm, memaparkan tentang arti kecerdasan terlebih dahulu. Jadi arti kecerdasan itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama itu kemampuan untuk belajar dan mengerti dari pengalaman, kemudian memahami pesan kontradiktif atau ambigu, kemudian menanggapi dengan cepat dan baik dalam situasi yang baru, serta menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, serta menyelesaikannya dengan efektif. Kemudian apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah dapat saya simpulkan bahwa sebuah studi tentang bagaimana cara komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat lebih baik digunakan uh, oleh manusia atau lebih baik digunakan daripada manusia. Kemudian kategori definisi artificial intelligence itu dibagi dalam 4 macam. Yang pertama sistem that think like human, sistem that act like human, kemudian sistem that think rationally, kemudian sistem that act rationally. Kemudian yang pertama itu sistem that think like human, atau bisa disebut dengan berpikir seperti manusia. Artificial intelligence juga dirancang oleh manusia, kemudian dia diberi pikiran seperti manusia dengan cara menggunakan script atau Aristoteles. Kemudian artificial intelligence dalam kategori berpikir seperti manusia ini diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana cara manusia berpikir, pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, dan bagaimana caranya. Kemudian untuk selanjutnya melalui introspeksi atau mawas diri, itu mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan dengan melalui percobaan psikologis. Kemudian yang kedua, berpikir rasional. Berpikir rasional. Cara berpikirnya artificial intelligence ini memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Yang pertama itu pola struktur argumentasi yang selalu memberikan konklusi yang benar bila premis benar. Yang kedua itu menjadi dasar bidang logika. Kemudian ada juga tradisi logistik dalam artificial intelligence adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika manusia. Kemudian untuk masalahnya sendiri yaitu pengetahuan informal sukar diuraikan dan dinyatakan. Kemudian dalam bentuk notasi logika formal. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian secara prinsip versus praktis. Kemudian ada juga bertindak rasional. Nah, bertindak rasional ini artinya bertindak dalam upaya mencapai tujuan atau goals. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalitas sempurna yang selalu menggunakan sesuatu dengan benar. Kemudian ada bagian-bagian utama artificial intelligence, yaitu dapat saya sebutkan yang pertama basis pengetahuan dan motor inferensi. Nah, basis pengetahuan ini berisi fakta-fakta, terus teori, pemikiran, dan hubungan komponen yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk motor inferensi, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Berkaitan dengan representasi atau duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer, robot, gitu. Kemudian ada konsep kecerdasan buatan itu ada Turing test, ada pemrosesan simbolik, kemudian ada heuristik, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk, tahapan-tahapan dalam artificial intelligence ini, itu yang pertama ada Deep Blue, Pegasus, Marvel, sistem robot, agen pintar, dan sebagainya. Jadi artificial intelligence ini mulai berkembang dari awalnya itu pada saat ada sebuah komputer atau bot itu bermain catur dengan seorang legenda catur. Kemudian itu mereka diadu. Nah, kemudian pemenangnya itu adalah ini artificial intelligence ini. Jadi sampai sekarang itu berkembang pesat hingga di masa sekarang, di masa kita. Kemudian ada tujuan kecerdasan buatan. Yang pertama itu membuat komputer lebih cerdas atau kemudian mengerti tentang kecerdasan, kemudian membuat mesin lebih berguna. Jadi sebenarnya artificial intelligence ini gunanya juga untuk membantu manusia dalam pekerjaan-pekerjaan berat seperti mengangkat barang, kemudian bisa juga seperti dalam medis gitu. Karena manusia ini logisnya itu bekerja untuk berpikir, bukan untuk melakukan pekerjaan berat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.